kita, kabar suka, Raja damai. Shalom Bethesda Church. Shalom. Bersama segala bangsa di dunia, bersama malaikat di sorga, kita memuji Dia, Allah kita yang besar. Thank you Lord. Sama-sama kita tepuk tangan. Hey, hey. Oh.
Sing Gloria, come on. Gloria in excelsis Deo. One more time, let's sing it out. Gloria, amen. In excelsis Deo. Hallelujah. We praise you, Jesus. Come on. Glory to God. Glory to God. Glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Glory to God in the highest forever. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore Him and the knee Christ, the Lord, the newborn King. Semua suara katakan, Lord, amen. Oh, Gloria in excelsis Deo. Come on, Gloria. Hey, Gloria in excelsis Deo. Dengan sukacita katakan glory to God, glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Glory to God in the highest. One more time, church. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all He has done is unfailing love. Glory to God in the highest forever. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Sing Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang lahir buat kita semua, amin. Mari kita sambut kita penuh sukacita. Sorakanku, haleluya. Sorakanku bagi setiap kami Tuhan. Oh, 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 oh. Come on, sing. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, oh,
dikaruniakan bagi kita semua. Namanya Yesus, Firman yang telah menjadi manusia. Haleluya. Sejak kejatuhan manusia, penebusan dirancangkannya bagi kita. Karena kasih-Nya di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi kita. Karena kasih-Nya gelap malam menjadi siang, malaikat bawa berita lahir. Oh, karunia yang terindah diturunkan dari surga. Oh, Immanuel, Yesus juru selamat dunia, Firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Oh, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Di Bethlehem bintang bersinar, tanda terang dunia telah datang bagi saya dan saudara. Amin. Hanya karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh, gelap malam menjadi siang, malaikat bawa berita, kabar suka, Raja damai telah lahir. Oh, karunia yang terindah, Dia Yesus diturunkan bagi. Amin. Yesus Tuhan. Immanuel, katakan Yesus, Yesus juru selamat dunia, Firman jadi manusia, datang penuhi janjinya. Immanuel, Yesus juru selamat dunia. Sing it out, church. Siarkan kabarnya, juru selamat, juru selamat. Amen. Sing it out, church. Sing oh, amen. Oh, Nabi hidup, amen. Juru selamat dunia telah. Sing it out, church. Sujud menyembah sebab Dia lahir.
angkat tangan memberikan harapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. What hope we hold in the starlit night. A king is born in Bethlehem. Our journey long, we seek the light that leads to the hallowed manger ground. What fear we felt in the silent age, 400 years can he be found, but broken by a baby's cry, rejoice in the hallowed manger ground. You want to sing your Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, oh God incarnate, hear the well. Emmanuel, oh Emmanuel, praise His name, Emmanuel. Mereka anak-anak lahir bagi kami. The Son of God, here born a breed, a crown of thorns would pierce His brow, and we beheld this awful crown, exalted now, the King of Kings, praise God for the hallowed manger ground. We'll sing Emmanuel, Emmanuel, oh God incarnate, hear the oh Emmanuel. Praise His name, praise His name, Thank you, Lord. Lahir bagi kami. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan kita selain nama Yesus saja. Haleluya. Saat ini saudara kita rayakan kelahiran sang juru selamat. Thank you, Jesus. Humbly to the earth you came, born unto this world to save. God with us, Emmanuel. Now we adore your name. Sing your name. Your name is a strong and mighty tower, and your name is gentle like no other. Your name, let the nations sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name, but your name. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Jesus, your name. Saudaraku katakan, come on. Your name is a strong and mighty tower, and your name is a shelter like no other. And your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Sing your name, come on, church. It's a strong and mighty tower, and your name is a shelter like the one. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save. Oh, come let us adore Him. Sing it along, come. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Sembah dan puji Dia. Sebab Dia layak sembah dan puji Dia, sembah dan puji ya Jesus. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, saudaraku, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Artinya Tuhan selalu ada di pihak kita, amin.
sing this new song together. Yang terkecil di Bethlehem Efrata, lahir harapan dunia di kandang hina, palungan tempatnya. Kasih Tuhan. Satukan yang dulu terhilang, dipulihkan Yesus keselamatanku. Kau Allah yang selalu di pihakku, Kau tinggal di dalamku, yang mengasihiku, selalu membelaku. Immanuel, Tuhan besertaku. Dia yang terbaik, saudaraku. Dia anugerahkan bagi kita yang terbaik dari surga, diberikannya hadiah yang terindah. Dia Allah yang jadi manusia. Dia satukan kita yang terhilang, saudaraku. Satukan yang dulu terhilang, dipulihkan Yesus keselamatan. Dia Allah yang selalu ada di pihak kita. Kau Allah yang selalu di pihakku, Kau tinggal di dalamku, dan mengasihiku, selalu membelaku. Immanuel, Tuhan, Tuhan besertaku. Kau tunjukkan kasih-Mu padaku, berikan anak-Mu, hapus dosaku. Satu kali dan untuk selamanya, amin. Tiada yang memisahkanku darinya. Oh, Yesus keselamatan selalu di pihakku. Kau Allah yang selalu di pihakku, Kau tinggal di dalamku, mengasihiku, selalu membelaku. Tuhan besertaku. Kemuliaan bagi Dia yang selalu di pihak kita, saudaraku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Di hari Natal ini kami telah mendengar kabar yang begitu baik, yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Allah di pihak kita. Dan Kau telah membuktikan Engkau di pihak kami dengan tidak menyayangkan anak-Mu sendiri, tetapi yang menyerahkannya
bagi kami semua. Anak-Mu datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang kudus, yang tidak bercacat, yang tidak bercelah, yang qualified untuk menyelamatkan kami semua dari dosa kami. Kau membangkitkan anak-Mu pada hari yang ketiga sebagai pembenaran kami. Itu sebabnya kami percaya kami bukan lagi orang berdosa, tetapi kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kami adalah orang yang sudah dibenarkan, itu sebabnya kami percaya Engkau selalu ada di pihak kami. Betapa kami bisa tenang, kami bisa rest ketika kami tahu bahwa Allah di pihak kami. Artinya kami dipelihara, kami dikasihi, dan kami diproteksi dengan sempurna. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengar Injil kasih karunia Allah. Karena kami percaya di dalam Injil ada kabar baik yang memerdekakan kami. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Natal. Selamat hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bilang sama kiri kanan saudara, selamat hari Natal. Selamat hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema Natal Bethesda tahun ini adalah God is for us. Allah di pihak kita. Sebab itu, apakah yang bisa kita katakan tentang semuanya itu? Roma 8, apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Apa kesimpulannya dari semua ini? Kalau saudara baca seluruh ayatnya, pasal 8, di situ saudara akan menemukan apa yang Allah lakukan melalui anaknya supaya Allah bisa ada di pihak saudara, di pihak saya. Amin. Semuanya Allah yang melakukan. Itu sebabnya kemarin saya katakan sama saudara, kekristenan itu bukan agama. Karena banyak orang yang berpikir Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendirikan agama. No, dia datang ke dalam dunia ini bukan untuk mendirikan agama. Jadi kekristenan bukan agama. Apa itu agama? Agama berbicara tentang usaha manusia untuk menjangkau Allah dengan segala kekuatannya. Sekali lagi saya ulangi. Apa itu agama? Agama adalah usaha manusia untuk bisa menjangkau Allah dengan segala kekuatannya. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan usaha manusia menjangkau Allah dengan segala kekuatannya. Kekristenan adalah sebaliknya. Kekristenan adalah usaha Allah menjangkau manusia dengan segala kekuatannya. Amin. Apa yang Allah lakukan? Heaven's best. Yang terbaik yang dia miliki. Kalau saudara sudah mengeluarkan yang terbaik, itu artinya ini udah final kekuatan saya. Yang terbaik yang dia miliki, dia serahkan. Alkitab berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini kekuatan yang terakhir yang Allah berikan. Yang terbaik yang ada di surga. Dia tidak berikan malaikat Mikael sama saudara sama saya. Dia tidak memberikan malaikat Gabriel untuk menyelamatkan saudara. Dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dia tidak menyayangkan anak sendiri. Dia menyerahkannya bagi kita semua. Amin. Supaya apa? Supaya Allah bisa ada bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan saya. Supaya Allah bisa ada di pihak saudara, di pihak saya. Ini yang namanya kekristenan, usaha Allah menjangkau saudara dan saya. Supaya dia bisa bersama-sama dengan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini bukan agama. Tapi apa yang kita lakukan, kita datang ke tempat ini, kita mau bersyukur. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Apa yang Allah lakukan melalui anaknya sehingga kita hari ini bisa bersama-sama dengan dia. Amin. Jadi God is for us. Allah ada di pihak saudara, Allah ada di pihak saya. Dan dia sudah buktikan. Dia tidak menyayangkan anaknya, tapi yang memberikannya kepada saudara, kepada saya. Betapa saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati.
Betapa saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Allah ada di pihak saudara. Amin. Nah, kenapa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua? Kenapa? Kita lanjutkan khotbah kita kemarin. Kita lihat firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Alkitab menceritakan sebelum Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri, waktu mereka masih bertunangan, ternyata Maria sudah mengandung. Tapi bukan dari Yusuf, dari Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan, saudara bertunangan dengan seorang gadis, dengan seorang perawan, dan tiba-tiba gadis ini datang dan berkata sama saudara, saya mengandung. Saya bisa menebak bagaimana reaksi saudara. Dan saya percaya reaksi yang sama juga ditunjukkan Yusuf. How come? Bagaimana mungkin? Kita masih bertunangan, kita belum sebagai suami istri. Bagaimana mungkin kamu mengandung? Dan pertanyaan berikutnya, siapa? Ini reaksi yang wajar. Dan saya percaya Maria berusaha untuk menjelaskan. Malaikat Tuhan menampakkan diri sama saya. Saya mengandung dari Roh Kudus, bukan dari siapa-siapa. Dan saya akan melahirkan Mesias. Dan saya percaya saat itu mungkin Yusuf tidak percaya begitu saja. Dia baru percaya, nanti kita akan lihat, dia baru percaya ketika malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberitahukan hal yang sesungguhnya. Apa yang terjadi sama Maria. Dan saya sudah mengerti, kalau ada seorang gadis atau perawan mengandung, maka sudah dipastikan gadis atau perawan ini akan dilempari dengan batu. Karena dianggap sudah terjadi perzinahan. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa Yusuf adalah orang yang tulus hati. Amin. Dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi sama tunangannya di muka umum. Yang membuat pada akhirnya nanti Maria dilempari dengan batu. Itu sebabnya dia bermaksud untuk menceraikan diam-diam. Artinya apa? Dia kawinin Maria. Saya percaya Yusuf begitu mengasihi Maria. Kemudian dia menceraikan diam-diam. Sehingga orang menganggap kalau Maria mengandung tidak terjadi perzinahan. Karena sudah dikawini oleh Yusuf. Tetapi waktu Yusuf berpikir demikian, Alkitab berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud. Ingat baik-baik, Yusuf adalah keturunan Daud. Dari garis mana? Dari garis Salomo. Maria juga keturunan Daud dari garis Nathan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini baru Yusuf lega. Oh, ternyata apa yang dikatakan Maria itu benar. Kemudian malaikat Tuhan mengatakan demikian selanjutnya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namakan dia Yesus. Yesus dalam bahasa Ibraninya adalah Yeshua yang artinya Jehovah is salvation. Juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hal itu terjadi. Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah
apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti God is with us. God with us. Allah menyertai kita. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, ada dua nama yang muncul. Ada dua nama yang muncul yang diberikan kepada seorang anak yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Ada dua nama yang muncul yang diberikan kepada bayi ini. Yang pertama, Yesus. Yang kedua, Immanuel. Yesus artinya Jehovah is salvation, juru selamat. Immanuel artinya God with us. Allah menyertai kita. Jadi perhatikan baik-baik. Allah bukan hanya mau menyelamatkan umatnya dari dosa, tetapi Allah juga mau menyertai umatnya. Dengan kata lain, Allah memberikan anaknya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, supaya, ini tujuannya, supaya genaplah God with us. Supaya Allah bisa menyertai umatnya. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Ini merupakan titik awal. Ini merupakan titik awal dari rancangan Allah yang begitu indah. Di mana titik akhirnya, goalnya adalah supaya Allah bisa menyertai kita. Amin. Supaya Allah bisa menyertai kita. Bersama-sama dengan kita selama-lamanya. God with us. Immanuel. Nah, pertanyaan saya, apa saja yang Allah lakukan? Apa saja yang Allah lakukan melalui anaknya, Yesus. Sehingga Allah bisa bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Yang pertama, dia berikan anaknya. Dia tidak menyayangkan anaknya, dia memberikan anaknya. Yang pertama, untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Kenapa? Karena ingat baik-baik, kemarin saya katakan, karena dosalah yang membuat kamu terpisah dari Allah. Jadi yang pertama dia lakukan, supaya dia bisa menyertai saudara. Dia memberikan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Bagaimana caranya dia menyelamatkan dari dosa? Kita sudah belajar kemarin. Betul? Perhatikan baik-baik. Waktu Allah menciptakan manusia. Allah memahkotai manusia dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Dan manusia saat itu telanjang. Tapi manusia tidak tahu bahwa manusia itu telanjang. Kenapa? Karena dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Tetapi apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Alkitab berkata, manusia kehilangan kemuliaan dan hormat. Semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan waktu manusia kehilangan kemuliaan dan hormat, matanya terbuka. Dan manusia tahu saat itu bahwa manusia telanjang. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan dan hormat. Waktu manusia tahu manusia telanjang, apa yang manusia lakukan? Manusia menyemat daun pohon ara, menutupi ketelanjangannya karena dosa dengan perbuatan baik. Ini berbicara tentang usaha manusia menutupi ketelanjangan akibat dosa dengan usahanya sendiri. Dan banyak sekarang manusia yang berusaha untuk menutupi dosanya dengan perbuatan baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada satupun perbuatan baikmu yang bisa memenuhi standar Allah untuk bisa menyelamatkan kamu dari dosa. Tidak ada. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau ada perbuatan baik saudara yang bisa menyelamatkan saudara dari dosa, maka Allah tidak perlu memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini mati menyelamatkan kamu dari dosa. Enggak perlu. Jadi jangan pernah memegahkan diri dengan perbuatan baik. Tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kamu dari dosa. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Untuk menyelamatkan kamu dari dosa.
Kemudian apa yang Allah lakukan di Taman Eden? Allah menunjukkan kepada saudara, kepada saya, betapa buruknya dosa. Karena dosa mendatangkan kematian. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kemudian Allah membuat pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia yang jatuh dalam dosa. Allah buat pakaian mereka dari kulit binatang. Apa artinya Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa? Artinya ada binatang yang dipotong. Ada binatang yang disembelih. Ada darah tercurah. Allah berinisiatif mengorbankan binatang sebagai kematian pengganti untuk manusia yang berdosa. Seharusnya manusia mati, tapi ada kematian pengganti untuk manusia berdosa. Binatang yang tidak berdosa mati menggantikan manusia yang berdosa. Dan kabar baiknya, kulitnya dibuat Allah pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia akibat dosa. Apa yang Allah lakukan di Taman Eden, semuanya berbicara tentang apa yang Allah lakukan melalui anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Ingat baik-baik, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Itu sebabnya untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, anaknya harus mati, mencurahkan darahnya. Dan ingat, darah yang tercurah untuk menyelamatkan kamu dari dosa adalah darah yang harus tidak bercacat, tidak bercelah. Kudus. Itu sebabnya betapa pentingnya dikatakan tadi. Dia dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Dia dikandung dari Roh Kudus. Artinya apa? Yesus bukan berasal dari pembuahan antara Yusuf dengan Maria. Bukan. Kalau Yesus berasal dari pembuahan Yusuf dan Maria, ingat, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Yesus adalah hasil dari pembuahan Yusuf dan Maria, artinya apa? Yesus lahir sebagai manusia berdosa. Darahnya tidak qualified untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan. Itu sebabnya betapa pentingnya dia dikandung dari Roh Kudus. Kemudian dilahirkan dari rahim seorang perawan yang bernama Maria. Dengan kata lain, kandungan Maria hanya dipinjam untuk membesarkan bayi Yesus selama 9 bulan. Dan medis sudah membuktikan, selama janin ada dalam kandungan seorang ibu, sampai dia bertumbuh menjadi seorang bayi yang siap dilahirkan 9 bulan, dia terhubung dengan ari-ari kepada ibunya, betul? Dan medis membuktikan, selama dia dalam kandungan ibunya, terhubung dengan ari-ari, tidak ada satu tetes darah pun dari ibunya mengalir kepada bayinya. Tidak ada. Hanya apa yang diberikan? Nutrisi, makanan, oksigen. Tidak ada darah. Jadi dengan kata lain, bayi Yesus ditaruh dalam kandungan Maria, dititipkan dalam kandungan Maria untuk dibesarkan sampai dia dilahirkan. Yesus lahir sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Amin. Kenapa? Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Itu sebabnya 3 rasul berkata, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus di Sungai Yordan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darahnya qualified untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Itu sebabnya malaikat Tuhan berkata, dia akan mengandung, melahirkan seorang laki-laki, dan engkau harus menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus tergantung di atas kayu salib. Sama seperti Allah mengorbankan binatang. Dia menggantikan posisimu. Dia memberikan kematian pengganti buat saudara, buat saya. Amin. Semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, bagian saya, ditanggungkan kepada Yesus. Dia dihukum sampai mati. Darahnya tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang qualified. Menyelamatkan saudara dan saya dari semua dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi waktu dia mencurahkan darahnya,
Dia menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Itu yang pertama kali Allah lakukan. Amin. Nah, apa yang selanjutnya Allah lakukan? Supaya Allah bisa bersama-sama dengan saudara. Immanuel, menyertai saudara sampai selama-lamanya. Yesus mati, kemudian dia dibungkus dengan kain kafan, dibaringkan di atas kubur batu. Dan pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus. Ini luar biasa. Karena kalau saudara baca Alkitab, semua orang yang pernah mati dan dibangkitkan akan mati lagi. Tapi Yesus setelah dia dibangkitkan, dia tidak pernah mati lagi. Amin. Nah, untuk apa Yesus dibangkitkan? Untuk apa? Untuk apa dia dibangkitkan? Bukan karena dia anak Allah, bukan. Dia memang anak Allah, tapi bukan untuk itu dia dibangkitkan. Untuk apa Yesus dibangkitkan? 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu bahwa dia mati untuk menyelamatkan saudara dari dosa, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu tetap orang berdosa. Jadi betapa berbahayanya kalau Yesus sampai tidak dibangkitkan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Seperti yang tadi saya katakan. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tetapi dia dibuat menjadi dosa. Karena apa? Karena dia berbuat dosa? Tidak. Dia dibuat menjadi dosa karena saudara, karena saya. Semua dosamu, ini dosa kita. Semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya yang tidak berdosa. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Karena dosamu, karena dosa saya. Waktu Yesus menanggung semua dosamu, Alkitab berkata dalam murka yang meluap, Allah menghukum Yesus. Allah memperlakukan Yesus sebagaimana layaknya Allah memperlakukan orang berdosa. Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Sampai anaknya mati. Darahnya tercurah, darah yang tercurah adalah darah yang menyelamatkan kamu dari dosa. Kemudian anaknya mati. Pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan anaknya. Waktu Allah membangkitkan anaknya tanpa dosamu lagi. Amin. Allah membangkitkan anaknya tanpa dosamu lagi. Betapa kita bersyukur. Dia dibangkitkan tanpa dosamu lagi. Artinya apa? Kebangkitan Yesus memberitahukan sama saudara sama saya bahwa Allah menerima semua pekerjaan yang sudah Yesus lakukan untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Amin. Jadi kebangkitan Yesus adalah tanda bukti. Kalau dia sampai nggak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi karena dia sudah dibangkitkan, maka kalimatnya saya balik. Maka imanmu tidak menjadi sia-sia dan kamu sudah dibebaskan dari dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu sudah dibebaskan dari dosamu. Amin. Untuk itulah dia datang. Kamu sudah dibebaskan dari dosamu. Roma pasal 4 ayat yang ke-25 berkata begini. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Untuk apa Yesus dibangkitkan? Karena pembenaran kita. Jadi Allah membangkitkan Yesus. Bukan hanya untuk memberitahukan sama saudara, kamu sudah dibebaskan dari dosamu. Tapi termasuk untuk memberitahukan sama saudara, saudara bukan lagi orang berdosa. Tapi kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu sudah dibenarkan, ingat baik-baik, Allah di pihak kamu. Allah di pihak saudara, Allah di pihak saya. Setelah Allah membangkitkan Yesus, apa yang Allah lakukan? Yesus naik ke surga dan Allah mendudukkan Yesus di sebelah kanannya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-6. Kita akan melihat bagaimana caranya sampai Immanuel digenapi. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Kalau saudara percaya sama Yesus, maka saudara akan mendapat bagian dalam Yesus. Saudara mendapat bagian dalam kematiannya, kematian Yesus, kematian saudara, kematian saya. Waktu Yesus dibangkitkan, saudara juga mendapat bagian dalam kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Tidak hanya sampai di sini. Setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga.
Alkitab berkata, Allah memberikan tempat kepada saudara, kepada saya bersama-sama dengan dia di surga. Amin. Di mana Yesus sekarang di surga? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Hari ini saudara dan saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Mungkin banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan berkata, bagaimana mungkin saya duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa? Kan pengangkatan belum terjadi, saya belum diangkat, saya belum duduk bersama-sama dengan Yesus. Setiap orang yang percaya sama Yesus, Allah menempatkan setiap orang yang percaya sama Yesus di dalam Yesus. Jadi karena sekarang Yesus duduk di sebelah kanan, Allah melihat saudara, melihat saya yang percaya sama Yesus juga duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Saudara harus belajar melihat apa yang Allah lihat. Sekali lagi saya ulangi, saudara harus belajar melihat apa yang Allah lihat. Kalau saudara mau belajar melihat apa yang Allah lihat, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kebanyakan manusia hanya melihat dengan mata jasmani. Dan manusia baru percaya kalau manusia melihat. Belajar melihat seperti apa yang Allah lihat. Dan belajar mengatakan seperti apa yang Allah katakan. Saudara dan saya sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Tempat apakah sebelah kanan? Pertanyaan saya, tempat apakah sebelah kanan? Alkitab berkata, tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dari setiap nama yang dapat disebut. Tempat di mana semua musuh-musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Kamu boleh sebut nama apapun, penyakit yang dokter sebut. Apapun setiap nama. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Nama-nama itu sekarang ada di bawah telapak kakimu. Amin. Jadi saudara dan saya sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah. Kalau saudara duduk di sebelah kanan Allah, di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, saya pastikan tidak ada satupun yang bisa mencelakakan, membahayakan kamu. Kabar baik? Amin. Jadi kalau saudara menghadapi situasi yang tidak baik, sadari, katakan, lihat seperti apa yang Allah lihat. Amin. Saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Di mana semua musuh ada di bawah telapak kaki saya. Kamu ada di bawah telapak kaki saya. Rancangan jahat apapun yang kamu lakukan tidak berkuasa atas saya. Belajar melihat seperti apa yang Allah lihat. Amin. Nah, apalagi yang Allah lakukan setelah itu? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya begini. Aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, pertanyaan saya, apa yang dijanjikan Bapa kepada mereka? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di ruangan atas, semalam sebelum Yesus diserahkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan bersama saya, selama-lamanya. Amin, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Karena Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang Yesus katakan kepada muridnya di ruangan atas. Setelah itu Yesus mati, Yesus bangkit. Sebelum Dia naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Apa yang terjadi? 10 hari kemudian. 10 hari kemudian. Setelah Yesus naik ke surga. Ketika tiba hari Pentakosta. Apa yang terjadi? Kisah 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti menyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat 10 hari kemudian. Setelah Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Itu sebabnya mereka tunggu di kota Yerusalem. Mereka berkumpul di ruangan atas. Apa yang terjadi saat itu? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Immanuel digenapi. Aku akan minta seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Immanuel digenapi. Titik awalnya siapa? Yesus. Penggenapannya kapan? Immanuel. Inilah Natal yang kita rayakan. Kita merayakan Natal bukan hanya merayakan kelahiran Yesus, tapi ini satu kesatuan. Awalnya, titik awalnya, dia akan mengandung dari Roh Kudus, melahirkan seorang anak laki-laki, namakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena selama ini dosa yang membuat kamu terpisah dari Allah. Supaya genaplah setelah dia menyelamatkan kamu dari dosa, supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Genap. Dan hari ini betapa saudara dan saya diberkati. Saudara dan saya percaya sama Yesus, saudara sudah dibebaskan dari dosamu. Satu kali. Untuk berapa lama? Selamanya. Dan hari ini ketika kamu percaya Yesus, Immanuel, Roh Kudus ada di dalam kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Tapi banyak orang Kristen yang nggak percaya loh. Banyak loh. Masa sih Tuhan menyertai saya selama-lamanya? Masa sih Tuhan bersama-sama saya selama-lamanya? Saya nggak mau Tuhan bersama-sama, ntar saya dihukum Tuhan. No. Kalau Tuhan menyertai kamu, artinya apa? Tuhan ada di pihak kamu. Tuhan ada di pihak kita. God is for us. Dan saya percaya, inilah Natal yang kita rayakan. God is for us. Dan saya percaya, setiap kali kita merayakan Natal, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kamu, memberikan kekuatan kamu sama saudara untuk masuk ke tahun berikutnya. God is for us. Percayalah. Apapun yang terjadi di hari esok, apapun yang terjadi di tahun 2025, apapun yang buruk. Satu hal yang harus kamu percaya, Allah di pihak kamu. Amin. Allah di pihak kamu. Apapun situasi yang sulit, apapun situasi yang buruk. Satu hal yang harus kamu percaya, Allah di pihak kamu. Apa artinya Allah di pihak kita? Apa artinya Allah di pihak kita? Roma pasal 8, ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semuanya itu. Tentang apa? Apa topiknya? Apa kesimpulannya? Nanti saudara baca di rumah. Semua. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 36. Semuanya berbicara tentang usaha Allah untuk menjangkau manusia dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada saudara, kepada saya. Amin. Saudara baca semuanya tentang usaha Allah untuk menjangkau saudara, menjangkau saya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Anaknya datang, anaknya mati, mencurahkan darahnya, menyelamatkan kamu dari dosa. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga, membenarkan saudara, membenarkan saya. Amin. Kemudian anaknya naik ke surga, duduk di sebelah kanan sebelum dia naik.
Dia menjanjikan, aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa. Pada hari Pentakosta, Allah memberikan Roh Kudus sama saudara-sama saya. Apa yang kita bisa katakan tentang semuanya ini? Titik awalnya Yesus, titik akhirnya Immanuel. Apa yang kita bisa katakan? Allah di pihak kita. Paulus berkata, apa yang kita bisa katakan? Allah di pihak kita. Ini kesimpulannya. Ini Natal yang kita rayakan. Allah di pihak kita. Apa artinya Allah di pihak kita? Yang pertama, jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Jadi arti kata God is for us. Apa artinya? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa lawan kita? Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Heaven's best, yang terbaik yang ada di surga. Dia tidak sayangkan, dia berikan sama saudara. Yang paling dia sayang, anak yang tunggal, dia tidak segan-segan, dia berikan sama saudara. Artinya apa? Betapa saudara dan saya dikasihi Tuhan. Jadi arti yang kedua, God is for us. Tuhan mengasihimu. Amin. Yang ketiga, apa artinya God is for us? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau yang terbaik saja dia berikan sama saudara. Apalagi yang lain. Kalau yang terbaik dia sudah berikan, tidak mungkin dia tidak memberikan yang lainnya sama saudara. Jadi arti yang ketiga, God is for us. Artinya Tuhan akan memelihara kamu dengan sempurna. Amin. Tuhan akan memelihara kamu dengan sempurna. Inilah Natal yang kita rayakan. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada kita semua. Mati di atas kayu salib. Menyelamatkan kamu dari dosa. Namanya Yesus. Supaya genaplah firman Tuhan oleh perantara nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Titik awalnya adalah Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Tujuan akhirnya, penggenapannya adalah Immanuel. Supaya Allah bisa bersama-sama dengan kita. Ini kabar baik yang memberikan pengharapan. Apapun yang kamu hadapi di hari esok, apapun yang kamu hadapi di tahun 2025. Satu hal yang harus kamu percaya. God is for us. Allah di pihak kita. Apa artinya? Dia akan mengasihimu, dia memproteksi kamu, dia memelihara kamu. Percayalah, kamu dikasihi, kamu diproteksi, kamu dipelihara lebih dari apa yang bisa saudara bayangkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Berikan kemuliaan dan beri bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami merayakan Natal. Kami mendengar kabar baik yang memberikan pengharapan kepada kami. Natal bukan hanya berbicara tentang kelahiran seorang bayi yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria untuk menyelamatkan kami dari dosa. Ini semua hanya titik awal di mana anak ini harus lahir dan diberi nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini hanya titik awal. Di mana titik akhirnya penggenapan dari Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Menyelamatkan dari dosa. Tujuannya adalah, penggenapannya adalah, goalnya adalah, titik akhirnya adalah Immanuel. God with us. Supaya Allah bisa bersama-sama dengan kami hari ini. Dan betapa kami bersyukur. Kami semua yang percaya kepada Yesus, semua dosa kami sudah diampuni. Kami dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh darah-Mu. Dan hari ini, karena kami sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya, Roh-Mu yang kudus bisa tinggal dalam kami, menyertai kami sampai selama-lamanya.
Ketika Engkau menyertai kami, kami percaya Engkau di pihak kami. Engkau bukan di pihak yang menentang kami, tapi Engkau di pihak kami. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, kalau Engkau di pihak kami, apapun yang kami akan hadapi di hari esok, apapun yang kami hadapi di tahun 2025, karena Allah di pihak kami bisa rest, kami bisa tenang. Situasi apapun yang kami hadapi, kami tahu, kami diproteksi Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami dikasihi Tuhan, lebih dari apa yang bisa kami bayangkan. Dunia boleh semakin gelap, semakin sulit. Tapi kami tahu kami dipelihara Tuhan. Tuhan bukan memelihara kami berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini. Tapi jauh daripada itu, di luar akal pikiran kami, Tuhan akan memelihara kami berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Kau miliki di surga. Ketika Engkau di pihak kami, tidak ada yang bisa melawan kami. Karena kami ada di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Engkau tahu satu persatu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau ada di antara mereka divonis dokter dengan satu nama penyakit. Tapi satu hal kami tahu. Kami sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Engkau di sebelah kanan. Jauh lebih tinggi dari setiap nama penyakit apapun yang dokter vonis kepada mereka. Dan nama itu hari ini ada di bawah kaki mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini Tuhan, ketika Engkau di pihak mereka, Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu kepada mereka. Engkau di pihak mereka, Engkau bukan di pihak penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Tapi Engkau di pihak mereka, artinya Engkau akan memproteksi mereka, Engkau akan menyembuhkan penyakit mereka, Engkau akan memberikan kesehatan yang luar biasa dalam tubuh mereka. Engkau di pihak kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Itu sebabnya kami percaya, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kalau yang terbaik saja di surga Engkau berikan kepada kami. Bagaimanakah mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Kristus. Kau tahu satu persatu apa yang mereka butuhkan hari ini. Kau tahu kebutuhan mereka Tuhan. Engkau tahu. Kalau saja yang terbaik Engkau berikan. Apalagi yang mereka inginkan hari ini Tuhan. Dalam keluarga mereka, dalam studi anak-anak mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Kalau yang terbaik saja, heaven's best Engkau berikan. Apalagi yang mereka inginkan hari ini. Segala sesuatu Engkau berikan kepada mereka. Kami bersyukur hari ini kami mendengar kabar baik yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami siap melangkah di hari esok, masuk di tahun yang baru. Dengan tetap tenang dan percaya. Karena Tuhan di pihak kami. God is for us. Kami akan melihat kasih-Mu. Kami akan melihat proteksi-Mu. Kami akan melihat pemeliharaan-Mu jauh dari apa yang kami bayangkan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Savior of the world, as a present sacrifice, you are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love, the everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan, buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran
di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau kau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita terima semua benefit oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur. Dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am breathing. And now I am restored, and by your grace eternally. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doa bersama Tuhan, naikkan setiap pergumulan bersama Tuhan. Janji firman Tuhan, apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, tinggal dalam Tuhan Yesus. Immanuel, dia menyertai kamu selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri dan menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak memberikan, mengaruniakan segala sesuatu kepada dia, kepada saudara bersama-sama dengan anaknya. Dia menjadi pokok, saudara menjadi ranting. Apapun yang ranting butuhkan, disuplai dari pokok. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya. Masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan. Kami berkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan, punya kuasa kesembuhan ilahi, dioleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan. Betapa kami bersyukur di hari Natal ini. Apa yang kita bisa katakan tentang Natal ini? Seperti Paulus berkata, God is for us. Allah di pihak kita. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah membuktikan bahwa Engkau di pihak kami. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah tidak. Allah membenarkan kami. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus? Tidak. Karena Kristus sesungguhnya sudah menggantikan posisi kami dihukum. Itu sebabnya karena apa yang sudah Engkau lakukan melalui anak-Mu Tuhan, membuktikan bahwa Engkau di pihak kami. Dan ketika Engkau di pihak kami, hari ini kami punya kekuatan. Tidak ada satupun yang bisa melawan kami. Penyakit, kelaparan, sampar, semua rancangan yang buruk, tidak ada satupun yang bisa melawan kami. Amen. Karena Engkau selalu membela kami. Proteksimu sempurna
atas kami. Engkau tidak menyayangkan anakmu, tapi yang memberikannya kepada kami semua. Engkau tidak memberikan yang terkecil dari kerajaan surga. Engkau tidak memberikan malaikat Mikael, engkau tidak memberikan malaikat Gabriel untuk menyelamatkan kami. Tapi yang terbaik, heaven's best, itulah yang kau berikan kepada kami. Engkau tidak menyayangkan, tapi engkau memberikan kepada kami. Artinya betapa kami adalah orang yang paling engkau kasihi. Allah di pihak kami, artinya engkau begitu mengasihi kami. Kalau engkau sudah memberikan yang terbaik, bagaimanakah mungkin engkau tidak memberikan yang lainnya kepada kami? Allah di pihak kami, termasuk merupakan satu jaminan bahwa engkau akan memelihara kami dengan sempurna. Betapa kami Tuhan tenang hari ini, betapa kami kami mendengar kabar baik yang memberikan pengharapan. Engkau di pihak kami. Kami bisa tenang karena kami tahu kami dipelihara. Kami bisa tenang karena kami tahu kami diproteksi. Kami bisa tenang hari ini karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau dan ekonomi dunia ini. Tapi Engkau akan memberkati kami, memelihara kami berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Engkau miliki di surga. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang muncul di awan-awan menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Segenap keluarga besar Bethesda Church mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Haleluya. Angels we have heard on high, sweetly singing all the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous rain. Everybody say Gloria.
Natal dan Tuhan Yesus memberkati.